Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bunga yang indah merupakan lambang dari pohon, tanaman yang tumbuh dengan baik. Sedap dipandang dan menyenangkan waktu kita menyaksikannya. Tahukah kita bahwa pohon iman yang kita tanam dalam hati kita akan lebih indah, bahkan lebih manis rasanya ketika dia bisa membuahkan bunga-bunga yang indah, buah-buah yang manis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gambaran tentang hal ini sebagai balasan dari tumbuhnya pohon keimanan dengan benar dalam hati orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha." Pohon keimanan itu akan mengeluarkan buah-buahnya yang manis, bunga-bunganya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat orang tersebut dalam kebaikan, dalam semua keadaan dia selalu dilimpahkan baginya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bergaul dengan manusia, dia akan menampakkan akhlak yang baik. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakannya dengan ikhlas, disertai dengan ketakutan dan pengharapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika dia berbuat kesalahan, maka dia akan segera bertobat kembali kepada Rabb-Nya. Inilah gambaran dari buah dan bunga dari pohon keimanan. Coba kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh indahnya bunga yang manis, bunga yang indah dan buah yang manis dari pohon iman yang tumbuh dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti keamanan? Keamanan hati yang akan menjadikan seorang yang beriman itu selalu tenang dalam hidupnya. Kalau orang itu tenang, maka dia tidak akan khawatir terhadap urusan-urusan apapun yang dia hadapinya dalam kehidupan di dunia ini, baik yang akan dihadapinya atau yang telah dikerjakannya. Dia tenang karena dia selalu dekat dengan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia merasa tenang karena dia selalu punya hubungan baik dengan zat yang maha kuasa, menjaga dia dari segala keburukan, memudahkan segala kebaikan untuknya. Makanya orang yang beriman, ketika dia takut kepada Allah, ketika pengharapannya benar kepada Allah, cintanya benar kepada Allah, sebagai bukti pohon imannya tumbuh dengan baik, dalam ketakutannya dia akan merasa tenang dan damai. Inilah rahasia kedamaian dan ketenangan yang paling didambakan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Subhanallah, ketika seorang tenang, bukankah dalam kehidupan kita bisa mengetahui orang yang misalnya mengerjakan pekerjaannya dengan tenang, tidak ada ketakutan yang menghinggapinya, dia tidak takut kepada ancaman, tidak takut kepada sesuatu yang menjadikan dia terburu-buru atau gelisah. Apakah hasil dari pekerjaannya? Tentu pekerjaannya sangat memuaskan hasilnya, dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.
Ini dalam urusan-urusan dunia. Bagaimana urusan-urusan agama? Orang yang melaksanakannya dengan tenang, hatinya tenang ketika dekat dengan Allah, maka dia akan selalu menjadikan niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia tidak akan terpengaruh lagi dengan harta duniawi yang tidak mendatangkan ketenangan bagi dirinya. Dia akan selalu merasakan aman. Sebesar apapun ancaman dari orang-orang yang menginginkan keburukan, musuh-musuh Islam ketika mengancam dirinya. Bagaimanapun tipu daya syaitan kuatnya, ketika dia merasa tenang dan selalu hanya merasakan damai ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa merasakan keamanan ketika orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala merasakan takut. Makanya inilah inti dari semua kebaikan-kebaikan yang diinginkan pada hati manusia. Keikhlasan dasarnya adalah ketenangan hati ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah. Ini dasarnya adalah ketika hati mengenal Allah merasa tenang, ketika menyandarkan diri kepadanya karena meyakini kesempurnaan sifat-sifatnya, meyakini kesempurnaan penjagaannya, kesempurnaan kekuatan dan kemahaperkasaannya. Takut dan berharap dasarnya adalah ketenangan hati ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal-amal kebaikan, semua amal-amal kebaikan sebagai buah dari iman, bunga-bunga yang indah dari pohon keimanan akan tumbuh kullahinin, setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, dia tetap akan bersangka baik kepada Allah, tetap bergembira dalam musibahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman, maka Allah beri hidayah ke dalam hatinya. Allah berikan rasa tenang ke dalam hatinya. Musibah berganti anugerah menjadi anugerah pada dirinya. Inilah bukti tumbuhnya pohon iman dengan benar, yang menghasilkan buah-buah yang manis, yang mengeluarkan bunga-bunga yang indah setiap saat. Bukan cuma ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan merasakan kegembiraan. Bahkan ketika dia mendapatkan bencana, hal-hal yang tidak disukainya, dengan keimanannya dia akan selalu tenang, bersangka baik kepada Allah, sehingga musibah pun berganti menjadi anugerah bagi dirinya. Apalagi ketika dia merasakan kegembiraan dan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, perhatikanlah pohon iman kita agar bisa memberikan buah yang manis dan bunga yang indah seperti yang kami gambarkan dalam penjelasan dari ceramah singkat ini, yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan keimanan kita tumbuh dengan benar, menghasilkan buah-buah yang manis dan bunga-bunga yang indah yang akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.